Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di kota suci Mekah dan Madinah sekitar 8 hari. 4 hari sudah kita lewati berada di kawasan kota suci Madinah, dan hari ini adalah hari ketiga kita berada di kota suci Mekah. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami persembahkan buat Hawa Tour dan Travel yang sudah membawa kami, memfasilitasi kami untuk bisa melakukan petualangan spiritual ini. Dan mudah-mudahan perjalanan kita ini betul-betul akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita memasuki hari ketiga di kota Mekah. Banyak yang sudah kita kunjungi dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kita semua ini. Alhamdulillah, dalam 3 hari di Mekah ini kita sudah melakukan banyak aktivitas. Di antaranya tentu saja yang paling utama adalah kita sudah selesai melaksanakan umroh wajib ya. Dan kemarin sore juga kita sudah menyelesaikan tambahan umrah sunnah ya, mikot dari daerah Ji'ranah. Di samping itu juga kita sudah diantarkan oleh Hawa Tour untuk melakukan city tour ya, berjalan ke beberapa daerah wisata-wisata spiritualitas ya, atau wisata religius, ke tempat-tempat bersejarah yang punya makna di tempo dulu. Kita alhamdulillah kemarin sudah berkunjung ke kawasan Arafah ya, di mana menjadi salah satu tempat yang monumental dalam pelaksanaan ibadah haji, karena menyimpan begitu banyak sejarah, di mana di situ dipertemukan dua tokoh manusia, Adam dan Hawa, setelah keduanya dipisahkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan dipisahkan ke alam dunia ini. Dan itu diabadikan dalam sebuah ritual haji, yaitu wukuf di Arafah. Alhamdulillah kita berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua juga kita sudah melakukan perjalanan melintasi napak tilas perjalanan jemaah haji, yaitu di kawasan Mina, di kawasan Muzdalifah ya, tempat di mana para jemaah haji minap dalam beberapa saat untuk sebelumnya bertolak menuju Mina. Dan kita melihat di sana begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita juga melewati kawasan Mina dan melewati tempat di mana orang melakukan balang jumroh pada saat pelaksanaan haji. Dan kemudian kita berakhir juga di beberapa kawasan, yaitu di Ji'ranah ya, sebagai tempat mikot untuk melaksanakan umrah sunnah yang kedua yang baru saja kemarin. Hari ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan city tour ya, dibawa oleh Hawa Tour dan Travel untuk berkunjung ke kawasan Taif ya. Nah, kawasan Taif ini salah satu kawasan yang terletak sekitar 70 km ya dari kota Mekah, dan termasuk kawasan yang cukup dingin dan sejuk. Konon katanya di Taif inilah menyimpan begitu banyak sejarah-sejarah pilu tentang bagaimana perilaku para orang-orang kafir memperlakukan Rasulullah. Tapi alhamdulillah Taif ini menjadi sebuah kenangan paling manis di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga menjadi kenangan yang banyak memberikan pelajaran. Mudah-mudahan perjalanan Taif kita hari ini juga akan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang perlu kita catat, ada satu catatan penting yang perlu kita sampaikan selama 3 hari berada di Mekah ini. Yang pertama, bahwa inilah momentum yang paling strategis, yang paling tepat untuk melakukan recharge ya, mengecas kembali kualitas keimanan kita. Di sini kita dituntut bagaimana bisa lebih respon terhadap panggilan-panggilan Allah yang sangat luar biasa ini. Dan Nabi Muhammad menjanjikan ketika kita berada di kota suci Mekah ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dan itu bisa berdampak pada penghapusan dosa kita. Nah, ini momentumnya. Saya kira kita perlu mencoba merealisasikan hadis Nabi, bahwa kata Nabi ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia ya. Dan ini bisa kita realisasikan ketika berada di Mekah, mumpung berada di kota Mekah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah isbahul wudu bis sabarat. Jadi kata Rasulullah, menyempurnakan wudhu pada saat situasi sangat dingin
maka itu akan menjadi penghapus dosa. Saudara-saudara sekalian, di kota Mekah ini memang sangat dingin, walaupun tentu saja tidak sedingin ketika berada di Madinah, tapi ini cukup menggigil. Dalam catatan kita ada sekitar 15 derajat Celcius pagi ini, ya. Kita berada di pelataran Masjidil Haram usai sholat subuh, ya, cukup dingin. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, orang yang memaksakan diri mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid dalam kondisi dingin, maka Nabi menjamin bahwa air wudhu yang mengalir pada wajah dan tangannya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang pertama kata Rasulullah. Dan di Mekah ini saya kira momentum. Ya, mari kita coba paksakan ya untuk mengambil air wudhu secara sempurna agar dosa kita diampuni. Yang kedua, kata Rasulullah, naklul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki ke tempat berjamaah. Nah, saya kira kita perlu realisasikan di Mekah ini, begitu banyak orang berebut berduyun-duyun melangkahkan kaki dari hotel, dari tempat rumahnya, dari tempat dia menginap untuk mengejar datang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram ini. Karena asumsinya sederhana, Rasulullah menjamin langkah kaki ya yang digerakkan dari rumah, ya, dari hotel, dari tempat manapun untuk menuju tempat berjamaah ke masjid, kata Rasulullah, maka langkah kaki kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Berbahagialah teman-teman dan saudara-saudara sekalian jamaah yang terus tidak pernah lelah untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid ini sebagai bentuk upaya penghapusan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yang akan bisa menghapuskan dosa kita, terutama ketika kita berada di Mekah ini, adalah intidharus sholat ba'da sholat. Maknanya apa? Menunggu kehadiran waktu sholat setelah kita selesai sholat. Bayangkan, menunggunya saja sudah menjadi penghapus dosa. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, para jamaah umrah yang tergabung dalam grup ini, yang setiap saatnya selalu merindukan dan menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai sholat. Jangan pernah kita mengeluh dengan kehadiran azan, jangan pernah kita merasa letih ya. Dengan kehadiran azan kita syukuri, kita nikmati, ini bagian dari penghapusan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sharing kali ini. Saya masih ditemani jamaah umroh kita yang sangat setia. Ini ada Pak Hamzah di sebelah kiri saya, ada Pak Suminta di sebelah kanan saya, yang sangat walaupun dalam kondisi kurang sehat, tapi beliau tetap berangkat ke masjid dalam rangka mengambil keutamaan. Dan di belakang saya juga ada Pak Usman, walaupun terlihat sangat letih dan lelah, kakinya bahkan tadi pecah-pecah, alhamdulillah beliau tetap berjalan ke masjid ini dalam rangka merajut ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang tergabung dalam grup ini yang dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, mudah-mudahan cepat pulih dan sehat kembali ya. Kita doakan semuanya, saling mendoakan. Terima kasih, dan sekali lagi yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Hawatur ya yang sudah memfasilitasi kami, membawa kami untuk bisa hadir di tempat yang suci ini ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, terima kasih juga kepada Hawatur yang sudah menyiapkan fasilitas penginapan yang cukup mewah ya. Hotel berbintang 5 Marriott, kita semua menginap di situ atas fasilitas yang disiapkan oleh Hawatur. Mudah-mudahan selalu sukses dan berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.